Ya, sahabat Eljon, berjumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya dan bersama dengan rekan saya yang luar biasa yaitu Saya Ruby Herman. Yes. Ya, dan sebelum kita masuk ke podcast kita yang sangat luar biasa di hari ini, kita nyanyikan dulu seperti biasa jingle Musik Fator. Come on. Musik Fator, Musik Fator, acara musik value dan inspirator. Musik Fator, Musik Fator, mengupas tentang musik, nilai hidup inspirasi. Michael keren ya. Musik Fator, acara musik dan inspirator, mengupas kisah hidup mentor, memberi ruang edukator. Marilah kawan, hai inovator, berbagi kisah sukses faktor di dalam acara Musik Fator. Bersama-sama kita menjadi inspirator. Yeay. Oke, senang sekali nih hari ini kita hadir lagi kembali di Music Factor nih, dan ada narasumbernya juga. Narasumber kali ini luar biasa nih. Mungkin Michael yang kenalin narasumber. Ya, narasumber ini kita datangkan luar biasa buat teman-teman yang nggak sabaran pengen tahu tentang info-info kuliah ke luar negeri. Sesuai dengan topik kita hari ini ya, kuliah ke luar negeri. Nah, siapakah narasumber kita yang sangat luar biasa, yang cantik dan juga yang penuh dengan kreativitas? Kita simak dulu videonya seperti ini. Let's go. Tutoravel was established on October 1st, 2018, as an educational consultant that assists students who wish to pursue their studies abroad. Our vision and mission. Our vision is to become the leading and most comprehensive international education and integrated HR consultant in Indonesia, providing one-stop full services. And our mission is deliver integrated study abroad services, empower students with global competencies, connect clients to quality education and career pathway. Our journey. In 2018, Tutoravel was established with the vision of providing affordable educational programs in China. From there, we rapidly expanded our global reach, opening new student pathways to Australia, Poland, Germany, Singapore, Thailand, and Malaysia. In 2023, we solidified our expertise by becoming the exclusive partner for the BRCC, Belt and Road Chinese Center in Indonesia. And in 2025, our commitment to quality was recognized as we officially joined the Duolingo Global Counselor Network. Our accomplishment. Our journey has led to a proven track record. Tutoravel has successfully placed over 1,000 students to study abroad through subsidized programs, scholarships, internships, and self-funded pathways. We are proud to have established collaborations with over 300 foreign universities and multinational partner companies. Our services. We provide expert study abroad consultation, helping you secure subsidies, scholarships, and diploma plus internship programs. We also handle student and tourist visa processing. We also offer immersive summer and winter study camps for a true global experience. We also provide expert career consultation, guiding your professional path both locally and internationally. Demographic. Our student enrollment numbers show a clear story of resilience and accelerating growth, reflecting the rising trust in our services year after year, connecting you to world-class education and your future career. Your global journey starts here. Tutoravel, your learning partner. Stay in touch with us. Ya, sahabat Eljon,
Kita percaya bahwa di dalam musik bukan hanya soal nada-nada, di setiap bisnis bukan hanya sekedar angka, dan di dalam inspirasi bukan hanya kata-kata, tetapi di balik itu semua ada kisah perjalanan hidup yang perlu dikumpas lebih dalam. Dan bersama dengan saya Michael Pranejaya serta Ruby Herman, hari ini seperti yang kita akan bahas topik yang relevan untuk kita semua, yaitu bagaimana kita bisa keluar negeri kuliah dengan simpel dan juga dengan rasa nyaman. Nah, bersama dengan kami ini sudah ada Ibu Feby Milian Kesuma, founder dari Tutoreful. Ya, selamat pagi, Bu Feby. Pagi, Bu Feby. Ya, terima kasih Pak Michael dan juga Pak Ruby. Dan juga halo sahabat Eljon, saya Feby Milian Kesuma, founder dari Tutoreful, dan juga ini adalah salah satu kesempatan terbaik untuk bisa langsung ngobrol-ngobrol bareng di musik faktornya Eljon TV. Oke. Ya, Bu Feby, thank you so much nih udah hadir ke Musik Factor ya. Nah, tentunya boleh diceritain nih bagaimana sih perjalanan singkat ya mendirikan Tutoreful dan juga fokus nih membantu anak-anak Indonesia kuliah ke luar negeri nih. Oke, jadi awal muasalnya terbentuknya Tutoreful itu dimulai dari saya kan pengalaman kuliah di luar negeri ya, di S2-nya. Jadi S1 saya di Indonesia, S2 saya di luar negeri. Jadi saya waktu selama proses kuliah ke luar negeri itu memang karena nggak ada dulu semuanya segala sesuatu itu cari sendiri. Jadi kita dari dokumen cari sendiri, informasi kuliah cari sendiri. Dan dulu waktu zaman saya kuliah mungkin sekitar 12 hampir 15 tahun yang lalu tuh informasi nggak seperti sekarang ya, yang masih kita tertutup. Jadi tertutup dalam artian informasi di internet itu nggak ada, dan di website kita nggak bisa buka, dan juga kebetulan saya asalnya juga dari luar pulau. Saya aslinya kan dari Lampung ya. oh dari Lampung. Iya, jadi dari Lampung. Saya waktu itu pengen banget kuliah ke luar negeri, tapi papa mama saya bilang, oke, kamu kuliah ke luar negeri, tapi semua kamu cari sendiri. Iya, jadi cari sendiri, urus sendiri karena kita nggak mau tahu. Duit juga cari sendiri nih. Duit waktu itu, Semua serba mandiri ya. ya, cari sendiri. kalau duit sih kebetulan waktu itu masih disupport orang tua, tetapi orang tua saya bilang kalau dulu istilahnya mama saya itu sekali kasih, orang tua saya kasih untuk perjalanan aja. Semuanya, istilahnya kalau bisa kamu cari beasiswa sendiri, apa semua sendiri. Jadi everything is by myself, jadi nggak ngerti apa-apa gitu kan. Dokumen gimana, paspor gimana, apply-nya segala macam kita nggak tahu. Jadi dengan berproses seperti itu, saya merasa kok jadi ada satu momen waktu itu kita dikumpulin semua anak internasional. Apa sih kesulitan kalian kalau untuk datang ke luar negeri? Sebenarnya informasinya terbatas. Sangat-sangat terbatas limit Ini keresahan yang dialami semua orang yang mau go internasional ya. Betul. Jadi nggak cuma di Indonesia, tetapi juga di negara lain ya. Itu semua informasi terbatas. Dan kebetulan memang saya kuliahnya juga dulu kan di China ya. Jadi di China itu juga informasinya kan apa-apa nggak ada Google ya. Itu tahun berapa? Tahun berapa? 2012 sampai 2014 di S2 saya. Informasi nggak bisa, YouTube nggak bisa, internet website juga nggak bisa. Dan teman-temannya juga kita kan nggak cuma orang Indonesia ya, ada negara Thailand, ada Spanyol, ada dari mana Inggris, UK. Itu mereka kalau mau kuliah ke China harus datang ke negaranya dulu. Jadi nggak bisa lewat website. Jadi mereka kebetulan karena saya pengennya ke China. Nah, zaman dulu kalau mereka menggunakan, misalnya mau liburan nih, langsung mau apply kuliah bisa. Kalau sekarang kan nggak bisa. Zaman dulu tuh, jadi papa mamanya pergi sama mereka, udah yuk kita ke negara ini aja, ke China aja gitu. Langsung saat itu juga apply sekolah. Awalnya liburan sambil apply gitu ya. Betul, betul. Saya mau sekolah di sini gitu. Saking informasi terbatas. Nah, inilah yang awal muasalnya kenapa terbentuknya Tutoreful, supaya untuk memudahkan orang-orang di seluruh Indonesia terutama itu bisa mendapatkan informasi mengenai kuliah ke luar negeri, tetapi dengan cara yang istilahnya gampang. Terus juga kita dokumennya prosesnya itu one stop full service. Nanti kita bantu untuk proses seperti aplikasi, dokumen, terjemahan, visa, semuanya kita bantu, bahkan sampai di China-nya juga kita bantu untuk prosedurnya itu kita bantu semua gitu. Jadi kita memang bantu sampai sedemikian rupa supaya anak-anak bisa lebih mudah untuk aplikasi kuliahnya. Gitu. Oh iya. Kalau untuk ini Bu Feby,
apa sih manfaat buat orang yang belajar ya kuliah di luar negeri selain dari segi pendidikan, apakah ada pengembangan diri atau apa gitu ya? Oh iya pasti. Nah ini kan berjalannya waktu ya. Jadi tutor travel kan awalnya memang terbentuknya kan dari China. Tetapi sama berproses itu ada. Kita juga dapat kenalan nih. Jadi ada ke negara-negara lain seperti Polandia. Polandia juga. Iya, ke Eropa, Oke. Jerman. Terus ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand. Sama ada Australia juga. Jadi banyak negara yang kita bantu untuk anak-anak Indonesia kuliah ke luar negeri. Nah ini untuk kuliah ke luar negeri itu ada manfaatnya nggak? Sangat banyak manfaat karena kita ini bisa melihat bahwa negara-negara ini tipikalnya itu berbeda-beda. Walaupun ini sama-sama ASEAN nih, kita ya sama-sama ASEAN. Setuju. Tapi ada tipikal-tipikal yang misalnya contoh orang negara Singapura gitu ya, misalnya negara orangnya lebih lebih cepat pak gitu kan, kerjanya lebih To the cepet, point ya. to the point, dan juga lebih cepat banget. Kadang-kadang orangnya cuek banget gitu kan. Ada yang seperti Polandia gitu, kita kesana ternyata orangnya itu bule tapi gayanya malah slow. Jadi menurut saya mirip-mirip Jakarta. Oh gitu, di Gayanya Polandia. gitu. Jadi gaya hidup itu kok kayak orang Indonesia ya, tapi bule gitu loh. Karena mereka ternyata kan kalau bule itu terkesan bahwa cuek ya. Ya. Mereka sangat ramah. Dan lucunya adalah negara-negara Eropa yang kita anggap bahwa mereka sangat menjunjung tinggi bahasa negaranya, itu di Polandia itu bahasa Inggrisnya 70% penduduk di Polandia bisa berbahasa Inggris dengan sangat baik. Jadi kita nggak kesulitan ketika di sana. Jadi wah ini insight yang kalau kita nggak ke sana nggak tahu nih. Dan biayanya juga ternyata di negara-negara lain itu yang kita anggap kok nggak pernah dengar ya negara ini ya. Ya ternyata jauh lebih terjangkau dan juga banyak jurusan-jurusan yang ternyata lagi dibutuhkan loh di negara lain gitu. Apa yang menjadi favorit kalau di Polandianya? Nah, Jurusan apa? Jadi di Polandia kita ada kerjasama dengan salah satu kampus di mana mereka itu jurusan favoritnya ada aviation management. Aviation, penerbangan berarti? Betul, manajemen penerbangan. Oke. Bukan jadi pilotnya ya, tapi penerbangan untuk ternyata kalau kita bilang untuk bandara di Eropa itu kan salah satu yang bandar terpadat di dunia ya, karena kan banyak sekali yang transit di sana ya. Ya betul. Jadi mereka itu mempelajari dari pertama kayak check in sampai mereka orang itu keluar dari bandara itu Manajemen mereka prosedurnya ya? prosedurnya itu Oh, sangat complicated. Iya. Dan itu sangat dibutuhkan di Eropa, sangat dibutuhkan tidak hanya di Eropa ya, tetapi di negara semua kayak misalnya di Hong Kong, ada lagi di Dubai, ada lagi di Kanada dan sebagainya, yang dimana titik-titik bandara terpadat di dunia itu sangat membutuhkan lulusan-lulusan aviation management. Dan itu yang kita tidak tahu, minim informasinya buat kita, apalagi orang Indonesia ya. Iya, betul. Nah di situ kita ada ya seperti itu, kita juga baru tahu apakah jadi pilot, bukan jadi pilot, tapi mengurusi untuk manajemen penerbangannya itu. Nah itu yang kita lihat, wah ini keren sekali ya gitu. Bahkan ada juga yang di Thailand, kita juga ada kerjasama di Thailand, di mana mereka ada apa? Manajemen untuk umroh. Manajemen umroh. Manajemen umroh Di betul. Thailand? Di Thailand. Oh baru tahu saya. Kita baru tahu kan kalau Thailand kan negara yang Buddhisnya terkuat ya, Ya. misalnya di Asia Iya, Tenggara Asia. ya. Ternyata mereka itu ada satu-satunya kampus di Asia yang dimana ada manajemen umroh. Jadi kita ada kerjasama dengan kampus Muslim di Thailand, di pusat kota Bangkok ya, bukan di pinggiran, bukan, tetap di Bangkok. Di Bangkok Iya. ya. Kita juga ada ke sana. Dan dia ada manajemennya, dan waktu itu mereka pun di dalam kampusnya itu semuanya makanannya halal. Wow. Halal. Jadi manajemen umroh seperti apa mereka membuat prosedurnya, keberangkatannya dari umroh dari Thailand dan sebagainya itu di sana. Dan mereka magangnya di mana? Di mana? Di Arab Saudi. Magangnya di Arab Magang Saudi. Iya. Oke. Kuliahnya di Magangnya ya kuliahnya di Thailand, magangnya langsung di negaranya untuk umroh. Jadi kita wah luar biasa, ini kita baru pertama kali tahu ya, bahwa ini ada manajemen umroh dan juga. Nah inilah yang dimana kita melihat kalau kita nggak ada coba keluar, ya kita numpuk aja di sini. Iya. Makanya mungkin kalau di Indonesia, wah banyak banget nih yang lulusan-lulusan
pengangguran, S1 pengangguran dan sebagainya. Ternyata di luar negeri itu banyak sekali jurusan yang sebenarnya lagi banyak dicari, tetapi orang di Indonesia ini kita nggak tahu jurusan-jurusannya itu. Iya, ini nih, berarti jangan strategi, jangan red ocean. Iya, blue ocean kita harus cari. Blue ocean. Iya, betul. Mesti lihat peluang-peluang apa, ternyata di Betul. luar negeri banyak peluang-peluang. Betul. Nah, bicara soal ini dari pengalaman tutor travel sendiri nih, Bu Feby nih. Nah, negara mana sih yang menjadi paling banyak yang diminati oleh pelajar-pelajar di Indonesia nih? Oke, jadi selama ini karena memang berdasarkan pengalaman ya, memang background saya juga lulusan China. Untuk saat ini memang kita punya student itu 80-90% itu masih ke China. Apalagi setelah COVID. Itu banyak banget yang mau ke China. Karena kita kalau kita lihat kurvanya, jadi di tahun 2000 awalnya kan saya memang memegang ini itu dari 2013. Jadi 2013 itu kita dapat kesempatan dari dosen-dosen di China untuk memegang program subsidi, kuliah subsidi. Tapi saat itu saya masih pribadi, ya. Terus sampai 2018 setelah saya merit, saya di Jakarta, stable di Jakarta. Lalu lanjut kita buka perusahaan tutor travel. Nah, di tutor travel ini pelan-pelan, awalnya masih orang takut ke China kan. Sekarang membludak sekali. Membludak sekali dan ya ini jadi China ini jadi main destination-nya anak-anak Indonesia untuk di 2 tahun belakangan. Itu yang paling minat terbesar pertama ya? Minat besar dari pertama, China ya? betul. Kalau yang kedua? Polandia. Polandia. Malah kan lumayan jauh ya? Betul. Mungkin jauh. Oke. Jadi Mungkin Polandia. apakah karena ada kemiripannya? Kayak kita kan lebih santai, lebih Iya. hangat gitu ya? Betul. Nah, yang menarik ya kalau bapak-bapak bisa lihat, kalau Indonesia kan merah putih. Ya. Kalau Polandia putih merah. Iya, iya. Ya, dan Benderanya ternyata terbalik. ada beberapa kemiripan Polandia menurut saya sangat mirip dengan Indonesia. Satu, dari warna bendera. Iya. Cuma dibalik doang. Kedua, melambang negara kita apa? Burung Garuda, Garuda Pancasila. Mereka juga burung, mereka juga burung elang. Oh, lah. Tapi burung elangnya juga mirip Garuda kita. Jadi sama persis Iya, tuh. iya. Oh, sama persis gitu. Dan yang ketiga, ternyata kehidupan di sana di Polandia dengan Indonesia tuh mirip-mirip. Artinya apa? Bahwa kalau kita kan tahu Eropa itu sebenarnya pakai euro ya. Iya. Kalau di Polandia pakai nama mata uangnya namanya zloty. Zloty. Ya, 1 zloty itu sekarang kurang lebih sekitar 4.000 sampai 5.000 rupiah. Tapi untuk kita samakan dengan waktu itu saya beli Aqua. Aqua itu kalau di Indonesia Aqua yang atau 1 liter. 1,5 liter ya. 1,5 liter. Itu kan kurang lebih sekitar 12.000. Yaitu mereka 12.000 sekitar 4 zloty. 3 sampai 4 zloty. Mirip lah ya. Mirip. Iya, iya. Mirip. Dan roti-roti kalau kita di minimarket dan sebagainya itu sekitar kita dibeli 20.000 ya. Nah, mereka sekitar sama 4 sampai 5 zloty juga. Pokoknya banyak kemiripan ya. Kemiripannya. Jadi, hidupnya juga nggak mahal gitu. Iya, iya. Biaya hidup Jadi, living cost-nya betul. hampir mirip ya. Nah, Betul. menarik nih. Nah. Nanti kita drilling lebih dalam lagi. Kita Boleh. mau tanya-tanya lebih dalam. Tapi sebelumnya nih, kita mesti break dulu nih Bu Feby nih Oke, dan sahabat siap. Eljon. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Inilah Prime Report selengkapnya. Untuk keputusan pasti satu Di layar Eljon TV. Indonesia.
hotel yang level menengah, bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. You make me smile again because your love that shines to me. You make me sing again because your love that shines to me. I wanna spend my whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when you make me smile, you make me smile again because your love that shines to me. You make me smile, you make me smile again because your love that shines to me. You make me sing again because your love that shines to me. I wanna spend the whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life when you Music Factor. Yes, balik lagi ke Music Factor, tentunya bersama saya Rubirman dan juga Michael Pranajaya. Oke, nah hari ini narasumber kita ada Bu Feby ya dari Tutor Travel. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, kalau seorang memutuskan untuk kuliah nih di luar negeri ya, nah apa saja sih langkah pertama yang paling penting menurut Tutor Travel nih? Oke, kalau kuliah ke luar negeri itu ada beberapa hal menurut saya yang penting ya. Pertama, pastinya kita harus punya paspor. Paspor. Wajib itu ada ya. Wajib, kalau nggak, kalau KTP nggak guna gitu. Atau lagi kartu itu kan kartu KIA gitu nggak cukup, kan kartu identitas anak juga nggak cukup. Jadi harus punya paspor dan paspornya harus masih aktif. Jadi mumpung kan ini masih kita bisa paspor masih ada 10 tahun ya. Kan 2027 kita menjadi 5 tahun. Bisa buatlah paspor secepat mungkin, satu. Yang kedua adalah kita kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Jadi bahasa Inggris ataupun kalau misalnya sekarang mungkin bahasa Mandarin ya. Atau misalnya kalau memang mau negara Eropa ke Jerman ya bisa bahasa Jerman dan sebagainya. Itu wajib yang kedua. Yang ketiga tentunya punya dana pendidikan. Jadi dana pendidikan walaupun dimanapun dia bilang katanya beasiswa, tapi tetap aja tiket harus urus sendiri. Terus kalau misalnya mau dokumen-dokumen lain kayak penerjemahan dokumen juga tetap harus urus sendiri. Jadi tetap harus kita punya dana pendidikan untuk persiapan kuliah ke luar negeri. Jadi 3 hal ini sih, paspor, terus yang kedua tadi bahasa, dan yang ketiga adalah dana pendidikan untuk bisa mempersiapkan kuliah ke luar negerinya. Nah, Bu Feby, selain kita menyiapkan itu tuh, bagaimana cara memilih universitas yang tepat nih, sesuai dengan minat, sesuai jurusan, dan tentunya dengan budget nih? Oke, kalau di Tutor Travel sendiri, kita ada namanya ujian kompetensi untuk minat bakat si anak.
Jadi misalnya minat bakat si anak nih, oh oke dites, misalnya dia cocoknya adalah business management lah, bagian ekonomi, dia mau finance, business management atau aviation management dan sebagainya, ya kita akan arahkan, oke dari hasil minat bakat Anda cocoknya di bagian manajemen ataupun bagian ekonomi dan sebagainya, tinggal disesuaikan dengan apa? Dengan kesiapan bahasa dia, udah oke belum? Karena setiap kampus itu syarat untuk bahasanya beda-beda. Ada yang butuh IELTS 6,0, ada yang butuh IELTS 6,5, IELTS 7, HSK 4, 5 atau bahasa Inggris B1, B2 dan sebagainya, banyak banget. Ya disesuaikan lagi dengan kemampuan dia bahasanya. Dan pastinya dengan nilai selama dia SMA atau SMK ya, jadi nggak mungkin kita tiba-tiba oke nilainya bagus di bahasa tapi ternyata rata-ratanya cuma 50-60 kan. Mesti berapa nilai standar ya, standar umumnya? Kalau standar umum itu sebetulnya kalau ke China itu standar umumnya adalah 75 rata-rata. Rata-rata semua tuh ya? Semua Kalau mata kuliah. untuk ke Eropa itu minimal 60. Minimal 60. Lalu setelah kita cek, kita baru tanya mereka lagi butuhnya dengan dananya berapa, keuangannya berapa nih, budgetnya berapa nih, sama dia mau prefernya seperti misalnya kita tanya mau prefernya ada subsidi atau mau prefernya bisa kerja. Kalau bisa kerja berarti nggak bisa kalau ke China karena China udah fix ketika S1 nggak boleh kerja. Oh, betul. Pas kuliah pokoknya nggak bisa kerja. Nggak boleh. Karena visa student. Karena memang fokusnya China itu adalah anak-anak yang kuliah itu wajib dia harus belajar dengan baik. Gitu. Paling mentok adalah magang. Tapi magang juga tergantung tempatnya lagi ya. Ada yang kasih insentif, ada yang enggak kan. Jadi ya mereka bilang pasti mereka sama katakan bahwa tidak bisa bekerja. Kalau memang bekerja di mana? Kita biasanya arahinnya ke Eropa. Ya, kita masuk Poland jadi. Betul, ke Eropa. Jadi Eropa itu menariknya adalah kita udah kirim beberapa murid dari Indonesia dan mereka bisa misalnya contoh aviation management, dia kerjanya langsung di mana? Di bandara. Bandara. Jadi sambil kuliah sambil kerja, Iya, jadi mereka itu ada namanya mereka kan kalau di Eropa itu kuliah cuma 3 tahun. Dimana 1 tahunnya itu terakhir nanti mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang di refer sama kayak magang gitu ya? Kayak magang, betul. Jadi kuliah langsung praktek. Di gitu. Tahun ketiga? Di tahun ketiga, betul. Jadi mereka nanti dapat kesempatan untuk magang ya, kita ngomongnya magang ya, tetapi dia langsung pure. Jadi SKS-nya di kreditnya tuh di offer gitu ya, di offer ke dari hasil magang atau kerja untuk kreditnya mereka, untuk nilai mereka terakhir. Nah itu mereka bisa kerja, itu bisa di perusahaannya macam-macam. Jadi ada aviation management yang berarti di bandara, ada yang bisa bagian business management atau di komputer, itu bisa kerjanya di perusahaan-perusahaan internasional. Jadi si kampus ini namanya ada kampus namanya UITM ya, kalau di Poland itu adalah University of Information Technology and Managementnya di Polandia. Gitu. Nah dia ada beberapa program dan banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan internasional. Nah itu yang bisa di-refer ke anak-anak gitu. Iya. Oke. Nah bicara tadi kan soal bahasa menjadi kendala ya, apalagi punya nilai. Nah gimana nih strateginya atau pelajar Indonesia ini mempersiapkan untuk mencapai standar tersebut nih? Mungkin dari tutor TOEFL sendiri ada. Oke. Ada pelatihannya? Kita biasanya mumpung kalau anak-anak saat ini, kalau dari SMA, kita sudah mempersiapkan anak-anak untuk pelatihan bahasa Inggris atau pelatihan bahasa Mandarin. Kalau bahasa Mandarin namanya HSK, Hanyu Shiping Kaoshi. Jadi ujian level Mandarin. Nah ujian level Mandarin itu kita dua-duanya kita ada kelasnya. Jadi kalau mau ujian Inggris kita udah persiapan untuk IELTS. Oke. Nah kalau untuk ataupun Duolingo. Ya, jadi tadi ada ini ya, Tutor TOEFL juga salah satu global partnernya dari Duolingo. Jadi partner resminya dari Duolingo. Duolingo itu adalah apa? Duolingo English Test. Kan kita tahu Duolingo itu buat ini ya, kayak belajar bahasa ya. Dia ada sertifikatnya, itu bisa dipakai untuk kuliah ke China itu. Nah, kita kasih pelatihan dan mereka bisa langsung tes di online di Duolingo English Test gitu. Dan kita karena partner resmi, jadi kita banyak benefitnya, ada seperti promo dari untuk ujian TET-nya ataupun hasil ujiannya lebih cepat keluar. Satu. Nah yang kedua HSK, kita pun juga
menjadi titik pendaftaran untuk ujian HSK. Jadi orang-orang nih bingung nih, kan di Indonesia ini titik ujiannya nggak banyak, karena mereka harus datang ke lokasi. Di Indonesia itu informasi juga minim. Nah, kita jadi salah satu tempat titik pendaftarannya. Jadi pendaftaran di kami, nanti ujiannya misalnya sudah ditentukan nih sama panitia pusatnya, misalnya di A, sekolah A atau sekolah B. Nah, itu udah informasi kita, dokumen kirim ke kita, tinggal pendaftaran, semuanya dokumen kita yang bantu urus sampai anak-anaknya. Dari pelatihan sampai ujian kita bantu informasikan, sampai dokumennya juga kita bantu kirim sampai di rumah. One stop service nih. Tapi bisa private gak pelatihannya itu? Bisa banget. Bisa banget Bisa ya? banget, bisa banget. Kita jadi banyak pelatihan, mau private, mau grup, mau online, mau offline bisa. Berapa lama biasanya pelatihannya, Bu? Kalau pelatihannya sendiri, nah ini mungkin buat informasi tambahan ya, bahwa di HSK, High University Council ini, di tahun ini di bulan Juli akan berubah menjadi HSK 3.0, 3.0. Artinya apa? Bahwa standarnya level dia akan menjadi lebih tinggi dan lebih sulit. Nah, yang dulu mungkin pelatihannya adalah untuk HSK 1 sampai 4, level 4 itu cuma 6 bulan. Mungkin saat ini mungkin akan bisa bertambah menjadi 1 tahun, kemungkinan seperti itu. Gitu pelatihannya, karena akan menjadi semakin sulit di tingkatannya. Itu yang Mandarin ya? Mandarin. Inggris sama juga? Kalau Inggris, biasanya kan kita belajar bahasa Inggris dari kecil ya, dari Ya, SD ya. ya. Jadi biasanya kita pelatihan juga sama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan untuk bisa dapetin IELTS kurang lebih 6.0. 6.0 gitu, 6.0. Dan itu dibantu ya sama tutor level ya? Dibantu kita di- untuk latih. belajarnya, kita ada lesnya, kursusnya, bahkan sampai ujiannya pun bisa kita bantu juga. Mantap. Ya. Dan Bu Feby, mau nanya nih, kalau tadi kan untuk persiapannya, tantangan terbesar terutama di administratif ya, itu apa aja sih yang biasa dialamin sama orang-orang yang mau kuliah ke luar negeri nih? Oke, mungkin ya ini terdengar konyol ya, tapi mungkin bisa buat bapak ibu perhatikan nama anak. Kalau bisa nama anak tuh jangan hanya satu kata. Misalnya contoh, Iya. Pak Rubito gitu ya, Rubi, Rubito. Iya, Rubito Rubi. kan, itu akan dipersulit ketika kita mau pengurusan visa. Oh. Dimanapun, negara manapun. Nggak ada kayak nama belakang orang tua ya? Iya, jadi makanya kita menyarankan beberapa orang tua, udah di sekarang ya, kalau bisa bapak ibu yang mau punya anak, itu kalau bisa, anak tuh diberikan nama 3 nama. Tiga kata kali ya, tiga kata ya. 3A. Kayak tadi, Feby, kata. Milian. Kesuma. Oh iya. Karena, iya betul, memang menurut dia, kok ini namanya panjang banget Iya. gitu ya, kita kelihatan banyak. Ternyata di beberapa negara, itu ada minta first name kita, minta middle name Middle kita, name. minta Last family name, name. family name. Itu ternyata simple, kelihatannya simple, tapi benar-benar berarti ketika kita apply ke luar negeri. Iya. Mau beasiswa, mau tidak beasiswa, itu sangat mempengaruhi namanya. Nah, jadi kalau bisa disarankan, jadi 2 kata atau sampai 3 kata. Jangan terlalu cuma 1 kata, ya kita tidak menyarankan. Atau terlalu panjang, kasihan nanti anaknya. Panjang tuh 5 Iya, 5 kata. Kenapa 5 kata bingung, bapak-bapak? Jadi di paspor itu, nanti paspor Lewat itu ya? kan hanya memuat 90 huruf. Jadi spasi pun dihitungnya huruf, per satu huruf. Jadi kalau terlalu panjang, itu namanya akan di belakang. Ketika di belakang, mau urus ke negara-negara tertentu, itu akan ditolak visanya. Sepele, 3 aja berarti ya? ya 3 kata oke maksimal gitu. Jadi sama anak-anak saya juga saya buat 3 kata untuk mempermudah saya juga nantinya ke depan. Karena memang kita melihat dari perjalanan kami ini, loh kok 1 kata dipersulit. 2 kata kadang-kadang juga masih agak sulit. Agak sulit itu ketika masuk ke Eropa. Masuk ke Eropa, oke. Agak sulit. Nah, ketika 3 kata itu lebih gampang aplikasinya. Gitu. Berarti dari nama ya, Ya, tantangan untuk nama. besar administratif ya. Betul. Yang Kalau untuk dokumen lain ada? dokumen lain mungkin bapak-bapak bapak ibunya bisa memperhatikan juga mengenai seperti yang kalau apply ke luar negeri ini ada minimal memang 18 tahun. Oh iya. Kalau di Indonesia kan 17 tahun sudah dewasa. Iya, udah bisa kan? Betul. Kalau di luar negeri itu 18 tahun. Standarnya 18 ya. Betul, standarnya 18. Jadi ketika misalnya papa mamanya nih mau rencana pembuatan anak gitu ya, dipersiapkan. Planning jauh-jauh hari. 18 tahun sebelum ya. 19 tahun. Di planning, betul. 19 tahun sebelumnya. Saya jadi
unik juga. Memang saya juga masa sih anak tuh sampai repot. Jadi dulu pernah tuh ada obrolan saya dengan salah satu temennya, memang dia lulusan dari Amerika. Amerika dibilang, kalau nanti kamu udah married, punya anak, buat nanti anaknya jangan di setelah September. Oh. Karena ketika setelah September itu anaknya harus tunggu sampai tahun depan baru bisa apply ke beberapa negara. Jadi September ke bawah. September ke bawah tuh September, Oktober, November, Desember itu hitungannya untuk tahun depan. Oh. Gitu. Jadi lebih baik Januari sampai Agustus. Agustus. Ya. Betul. Puasa deh kalau dari September sampai Jadi Desember. kita planning sebelumnya gitu. Iya. Buatnya di Desember misalnya kan. Nah, itu bisa jadi di Agustus. Karena sekolah juga telat umur, mau telat Oh, umur iya, atau iya. ini ya, sekolah Iya. di sekolah juga gitu kan. Betul. Sama. Gue Desember soalnya. Kemudahan atau waktu. Betul, itu yang kita memperhatikan di dua hal itu sih. Sepele tetapi sangat krusial ketika apply visa. Dan untuk izin sekolahnya di waktu di negaranya sendiri. Ya, Kurang lebih seperti itu. itu yang harus kita perhatikan ya. Ya. Oke. Baik, nah ada tips nggak nih buat orang tua yang kalau mau mengirimkan anaknya, kan kadang suka ada takut-takut nih, aduh gimana ya, apalagi ke luar negeri. Kalau di Indonesia kan ya masih bisa lah kita tempuh ya, atau apa? Ada tips kah? Kalau pastinya tentunya harus kita memperhatikan juga seperti informasi, pasti kan orang tua bisa cari di website dan sebagainya ya, googling dan sebagainya untuk tahu negara-negara mana aja yang gampang apply-nya, terus juga sistemnya dan juga keamanannya seperti apa, itu pasti. Dan juga kalau untuk keluar negeri takut ya, saya juga pertama kali waktu dulu keluar negeri ya, orang tua saya juga takut, tapi so far aman-aman aja sih di luar negeri ya. Dan yang pastinya harus mencari konsultan pendidikan yang memang terpercaya. Ya kan, harusnya itu dong. Kalau misalnya memang udahlah saya takut nih kalau pergi sendiri lewat konsultan pendidikan aja. Harus cari konsultan pendidikan yang terpercaya supaya apa? Lihat dong track recordnya seperti apa. Dan juga nanti seperti apa juga hubungannya si konsultan pendidikan ini dengan si kampus maupun dengan yang networknya lah. Networknya si konsultan pendidikan ini. Gitu, kurang lebih seperti itu sih. Febi tahan dulu bentar. Menarik ya. Menarik banget. Kita masih ada satu segmen lagi, nanti kita akan ngobrol lagi. Sahabat John, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, balik lagi ke Music Factor bersama saya Rubirman dan Michael Pranajaya dan narasumber kita ada Bu Feby dari Tutor Travel. Nah, teman-teman di segmen 3 ini seperti biasa kita akan main games dulu ya. Gamenya simple, jadi ini ada game seperti ini ya, kayak gini nih. Nah, nanti peraturannya adalah kita akan kasih pertanyaan ya. Nanti pertanyaan itu harus jawab, tinggal misalnya sebutin nama, nah, tinggal S misalnya. Sansan misalnya contoh ya. Ya, pencet ini ya gitu. Jadi caranya simpel. Yang nggak bisa jawab nanti waktunya habis, itu yang kalah. Oke. Oke. Baik, aman ya Mike. Kita Aman. nyalakan dulu ya. Baterai aman ya? Baterai aman. Sip. Oke. Karena ini berhubungan sama luar negeri, ya, soalnya gampang aja. Kita pertanyaannya negara-negara mana yang sering dikunjungi? Iya, silakan dari Bu Feby. Malaysia. Malaysia, oke. Pencet Kemana, dulu, kemana? pencet dulu. Oh, ya. Oke. Ke sini. Oh, ke sini. Iya, Oh, kalau yaudah. lebih baik. Oh, Oke. ya udah ya. G, Jerman. Germany. Germany ya, oke. Gue sebelahnya nih, Hong Kong. Thailand. Oke. Oke. Australia. Oke. Singapura. Nah, Singapura. Ayo. London. Oke. Michael. Denmark. Jepang, ye. Nah. Aduh. Belgia. Oke. Aduh. Ya nggak apa-apa, it's okay. India. India. Chicago. Wih, suka ke Chicago. Chicago ya? Chicago. Chicago, iya. Rusia. Oke. Belgia. B mulu nih, nggak apa-apa deh. P, Paris. Waduh. Aduh, ini apa ya? Mestinya udah nggak boleh tuh. Oh, nggak boleh ya? France. Masuk. Itu kan kayak Paris. Norwegia. N. Norwegia. Nah, Oke. Aduh, susah nih. Itu yang susah itu kan. yang sisa yang mana? Nih, W, Washington. Nah, Washington. Negara atau kota, bro? Kazakhstan. Semua ya? Ini. Europe Europe ya. ya, Europe. Ini kayaknya udah habis Oh, nih. oh, oh. Oh. Orlando. Mana lagi nih apa? Apalagi? Mana ya lagi? Ini B-nya nggak kepencet ya, Pak? Tadi Ini udah. udah tapi rusak Iya. nih. Ya. Udah ya, Pak ya? Hmm. Udah. Ya. Udah ada. Mau hukum nggak ya? Iya, mau hukum ya. Ya, yang penting kita have fun. Have fun. Ya, seru ya. Ya. Oke. Oke, Lanjut, ya. kita lanjut lagi ya. Setelah tadi seru-seruan ya, ini biar nggak tegang Bu Feby ya Oke. dan sahabat Eljon. Kita mau tahu juga nih di segmen ketiga ini Bu Feby dari siswa-siswi yang sudah dibimbing sama Tutor Travel, ada cerita sukses atau yang paling inspiratif apa sih yang udah pernah mereka jalani? Ada. Jadi ada murid kami dari S1, S2 sampai kerja. Kami bantu sampai sekarang lagi berkarir di China. Asik. Ini videonya. Kita ngintip dulu ya, Pak. Kita lihat dulu videonya ya. Halo semuanya, nama aku Syureza Metasari. Di sini aku mau say thank you sama Tutor Travel karena benar-benar ngebantu aku untuk proses aku kuliah di Cina. Dari S1, dari S2 hingga sekarang aku udah keterima juga kerja di Cina. Waktu aku S1 aku di Xiamen ya, karena nama kampusnya Xiamen University of Technology, bahasa pengantar bahasa Inggris dan jurusannya International Business. Lalu S2-nya aku di Nantong University di Kota Nantong. Bahasa pengantarnya juga sama, bahasa Inggris, dan jurusannya juga International Business. Tutor Travel itu benar-benar ngebantu aku dari aku kepengen jurusannya apa, pengen beasiswanya seperti apa. Mereka benar-benar ngebantu aku, benar-benar ngesortir aku, dan mereka tuh benar-benar make sure aku tuh keterima di kampus yang benar-benar aku pengenin, yang aku inginkan, dan mereka jangan sampai siswa-siswa Tutor Travel itu tidak ditolak di China. Jadi sampai pun juga di kerja pun juga dibantu. Dan kalau memang ada murid-murid yang kepengen kuliah di China atau pengen tahu kuliah suasana atau biaya hidup seperti apa di China, boleh konsultasi ke Tutor Travel. See you. Wah, luar biasa ya Bu Feby dan sahabat Eljon. Tadi kita lihat
testimoninya nih. Boleh tahu nggak, dia kan udah kerja nih ya di perusahaan Eropa di China. Latar belakangnya gimana? Dia bisa S1, S2, S3 gitu ya? Jadi anak ini menurut saya tuh S2, juga dia salah satunya juga hoki, dan juga memang anaknya itu sangat tekun ya. Jadi dia juga asalnya dari luar kota, sama-sama dari Lampung. Jadi awalnya papa mamanya bingung mau sekolah di mana, mau kuliah di mana. Kemudian blok S1 tuh dia kuliahnya di Xiamen di China, di mana dia dapatnya full subsidi. Apa ya full subsidi? Kuliah, asrama, uang sakunya per bulan 6 juta. Dapat uang saku per bulan. Betul. Terus udah lulus nih, kan udah lulus S1, Yes. nah kena COVID dong, Iya, 1 tahun. Dia COVID, dia bingung, aduh saya mau lanjut lagi nih kuliah, karena kan waktu COVID tuh agak susah ya mencari kerja ya. Udah, dibanding kamu lanjut S2 aja di China. Kenapa saya harus S2 lagi? Capek saya sekolah. Karena kalau kesempatan kamu S2 nanti di sana, lebih gampang cari kerja. Udah pikir-pikir, yaudah pergi lagi dia S2. Sama dapat kuliah asrama, uang saku lagi. Subsidi juga ya? Subsidi juga? Lagi, full subsidi lagi. Dia bolak-balik subsidi anak ini nih. Jadi memang anaknya juga tekun banget sih. Dan juga anaknya gesit gitu ya. Udah lulus, belum lulus. Jadi dia lulus Juni, bulan Mei udah dapat langsung kerjaan. Perusahaan Eropa di China. Bagian apa dia? Dia bagian untuk marketing spesialis. Dia perusahaannya apa tau nggak? Ini turbin angin. Turbin angin. Jadi kan kalau kincir angin kan kalau Eropa kan banyak yang besar-besar ya. Nah mereka tuh establishnya di China karena mereka banyak yang pembangkit listrik dari angin itu ya. Nah itu, jadi dia keliling, dan kemarin baru kita chat-chatan, dia lagi keliling kemana? Ke Taiwan, ke Beijing, ke Tianjin. Memasarkan itu ya, turbinnya ya. Betul. Jadi luar biasa ya anak ini. Nanti kita undang ke Eljon ini. Kita undang ya. Boleh, nanti kita panggil ya. Tapi kebetulan memang dia sekarang lagi di China, berkarir di China. Ya. Jadi ini satu kesempatan yang memang walaupun tidak bisa kerja sama kuliah, tetapi ternyata ada karir path-nya loh di China loh, luar biasa ya. Iya. Wah, dan asalnya juga dari Lampung juga. Berarti gajinya standar juga. Ya gajinya Kalau ya, Eropa kita udah 2 digit lah ya. Iya. Ya jadi memang dan fasilitasnya udah oke banget, tempat tinggal di cover, visa di cover, terus makan semua di cover dari perusahaan. Jadi wah, dari papa mamanya juga papanya juga baru meninggal juga. Jadi dia sharing, jadi setelah papa meninggal dia langsung berangkat ke China. Dan ini jadi salah satu menurut saya itu sangat menyentuh hati dari kecil dia masih 18 tahun sampai dia udah bisa berkarir di China itu salah satu hal yang wow, dreams come true gitu ya. Jadi kita seneng juga lah kalau anak-anak kita berhasil, kita juga sangat seneng. Untuk mendapatkan kuliah yang disubsidi tadi, itu ada tesnya lagi ya? Betul. Jadi mungkin sebagai informasi tambahan bahwa di Tutor Travel ini kita adalah satu-satunya partner di Indonesia untuk BRCC. Kan dulu sempat ya BRCC Background Training Center Indonesia. Nah kita itu adalah ya memang satu-satunya partner untuk program subsidi pemerintah dari BRCC. Seperti itu. Jadi murid-murid kita mostly yang ke China itu 95%-nya adalah program subsidi pemerintah. Oh, jadi sobat Eljon nih kalau mau dapat subsidi langsung harus ikut Tutor Travel nih. Betul. Biar Jadi bisa dapat fasilitas. Betul. Jadi yang mungkin sempat Pak Mario ya waktu ya, bahwa 100 juta udah dapat semuanya. Itu seperti itu kurang. Itu kalau non subsidi ya? Itu subsidi. Itu subsidi. Oh, subsidi. Kalau non subsidi itu sama kayak Indonesia, mungkin yang per tahunnya uang kuliahnya aja tuh 100 sampai 200 juta. Per tahun loh. Uang kuliahnya aja. Kalau 4 tahun 800 juta. Iya, anggaplah 1 M gitu ya. Tapi ini hanya 100 juta sampai 4 tahun lulus. Dan kembali dengan uang sakunya kan dibalikin. Balik uang saku. 6 juta dikali, betul. Kali 48 kan 4 tahun ya? Iya, betul. 40 bulan lah, 40 bulan. Udah 240 juta modal. Iya, cashback. Untung lagi. Ini yang dibilang banyak anak banyak rezeki gitu. Kalau nggak salah pilih ya. Betul. Ya, tadi ini tuh Travel. Tutor Travel. Konsultannya. Luar biasa. Itu kisah yang paling inspiratif ya, keren. Dan gimana biar bisa, kalau tadi kan bisa langsung kerja tuh. Ada yang harus dipersiapkan dulu nggak sambil dia kuliah? Harus apa dulu? Oke,
Kalau di kita, misalnya anak-anak murid kita nih yang di tutor travel, kita itu jadi ada satu grup khusus untuk semua murid-murid kita. Jadi agak community of tutor travel kita bilangnya. Nah, di grup itu kita udah akan infokan nih segala macam jenis lowongan pekerjaan. Jadi anak-anak nggak mungkin nganggur. Anak-anak nggak mungkin nganggur. Just give their CV to us, udah kita langsung kasih, udah otomatis langsung diterima. Ekosistem juga. Iya, ekosistemnya. Iya, jadi makanya kita udah langsung mau kerja di mananya kita siapin. Oke, ini kalau misalnya kurang CV kamu kurang, kita langsung benahi. Misalnya kurang foto atau misalnya ini kurang jelas nih, kurang detail nih, kamu sama kuliah tuh ngapain aja. Nah, itu kita bantu infokan langsung, kita arrange. Feby tolong dong, saya suka nih sama anak A, B, C, D, E. Tolong reskan interview, pasti langsung diterima udah. Jadi nggak usah pusing lagi. Dan anak-anak Enak kita ya? free of charge untuk apply kerja gitu. Jadi nggak usah pusing lagi tentang pekerjaan, kita langsung bantu. Jadi orang Ini benefitnya tutor travel. Benefit tutor travel, keren. Jadi kuliahnya subsidi kan, terus kita bantu juga untuk cari kerja. Gitu. Enak tuh. Iya, ini jadi opsi ya. Iya, bisa jadi opsi juga. Dan tadi kan dapat uang saku juga nih. Gimana biar tipsnya biar teman-teman bisa memanage finansial nih di sana? Ya namanya kita keluar negeri kan, ibarat kata kan belajar mandiri tuh. Ada nggak yang harus mereka latih? Oke, nah ini mungkin sharing pengalaman saya juga ya. Jadi saya juga pernah dapat full juga tuh kuliah asrama uang saku juga. Nah biasanya kita bagi-bagi. Misalnya kalau untuk uang makan itu anggaplah kita targetin satu hari berapa RMB itu untuk makan. Nah misalnya 100.000 misalnya 100.000 rupiah, misalnya uang kita 3 juta. Jangan 5 juta deh, 5 juta. Nah, terus 100.000 berarti kan kali 30 berarti 3 juta dong. 3 juta. Sisanya 2 juta itu biasanya 500.000 kita siapkan untuk kebutuhan biaya air, listrik, ya internet. Nah, itu 500.000. Nah, sisanya lagi misalnya 500.000 itu untuk tabungan kita dong, tabungan kita. Nah, yang misalnya 1 jutanya itu biasanya untuk dana darurat gitu. Nah, jadi istilahnya 500.000 untuk kebutuhan kita beli sunscreen dan sebagainya. Nah, 1 jutanya untuk kebutuhan dana darurat. Nah, biasanya dana darurat itu saya juga usahakan gimana, infokan ke teman-teman juga. Di 1 juta itu coba kamu ambil misalnya 50%-nya lah untuk apa? Untuk modal kerja. Misalnya anak-anak kita nih dari luar negeri biasanya pakai apa? Just tip. Iya. Just tip. Atau yang mau jalan-jalan, nah kita karena ada komunitas itu, misalnya mau jalan-jalan ke Eropa, mau jalan-jalan ke Thailand atau mau jalan-jalan ke China dan sebagainya, ini ada rombongan nih, 3 rombongan mau ke sini-sini tanggal sekian, siapa yang siap, kita udah langsung kasih ke anak-anak, dan itu totally untuk mereka semua. Jadi anak-anak jadi tour guide. Jadi belajar jadi tour guide. Buat tambahan masukan juga. Biasa. Kita good. bantu kasih lah, istilahnya memudahkan jalan. Side hustle. Betul, dapat side hustle. ya. Memudahkan anak-anak supaya ya moga-moga jalan kita juga dimudahkan. Amin. Jadi belajar mereka mengelola keuangan juga, terus juga bagaimana bisa menjadi tour guide juga ya. Betul, gitu ya. jadi tour guide ataupun jadi penerjemah, ataupun kita juga akan ada online kelas ya, mereka jadi guru pendamping atau sharing informasi dan sebagainya, atau jadi banyak deh kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dari sekarang pun udah banyak sekali. Oh itu nanti dibimbing sama tutor travel, Dibimbing. dikasih tips-tipsnya nih, Iya, bisa ini gitu ya. Betul, kita kasih semuanya. Oke, jadi mungkin sahabat Eljon mungkin yang punya putra-putri yang ingin dikuliahkan ke luar negeri gitu ya. Yang mungkin masih ragu nih, mungkin ada tips kan nih dari Bu Feby nih? Kalau tipsnya yang penting untuk sekarang ya adalah persiapkan itu adalah semua nilai-nilai. Nilai-nilai Wajib itu nilai, karena mau nilai transkrip jangan sampai kita terlalu rendah. Terus yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mulai membuat anak-anak itu aktif dalam hal apa. Jadi sekarang kuliah ke luar negeri itu tidak hanya semata berdasarkan nilai, tetapi berdasarkan study plan dia, dan juga study plan-nya pun juga harus diucapkan. Kebanyakan sekarang study plan by AI ya, jadi rencana belajar itu berdasarkan AI. Ini harus rekam. Jadi cara ngomongnya seperti apa, terus cara berpikirnya apa. Aktif secara sekolah juga itu penting.
Iya. Jadi karena memang kalau kuliah ke luar negeri itu supaya kita kerasain itu adalah salah satunya bisa aktif dalam organisasi ataupun di teman-teman internasional. Oke. Jadi Iya. ternyata ini menjadi salah satu tolak ukur bahwa kita itu berhak nggak untuk mendapatkan beasiswa atau subsidi yang lebih baik. Iya, Ada iya, penilaiannya khusus. Seperti anak-anak Polandia kita, itu dia dapat potongan lagi. Kan kalau ke Eropa itu sekolahnya kan berbayar full ya, Ya. self-funded ya. Nah, tapi dia karena anaknya aktif, rajin, Di tahun pertama. jadi tiap tahun dia dapat potongan itu 50% uang. Diceknya di tahun pertama dong pasti. Betul. Apa di semester pertama? Jadi kita bantu anaknya kan memang pintar, kita bantu dia untuk apply beasiswa, dapat nih di awal. potongan 50%. Di tahun kedua dapat cashback lagi dari pemerintah, dikasih balik lagi uangnya. Jadi waktu tuitionnya tuh dibayar terus 50% dikembaliin lagi sama pemerintah. Karena aktif dalam organisasi, Iya. terus juga aktif kayak ada acara lomba-lomba dia ikut. Itu ternyata semuanya memang penting keaktifan kita untuk berorganisasi dan jadi anak-anak juga kerasa di sana dan nggak perlu takut-takut lagi. Nggak perlu takut untuk misalnya dikirim ke luar negeri lah, nanti anaknya hilang lah dan sebagainya. Makanya kalau anak kita jelaskan dulu bahwa program kita semuanya sangat dekat dengan kampus. Jadi kalau ada apa-apa, anak-anaknya bisa kontak ke kami dari kampus dan langsung kita infokan ke guru-gurunya. Jadi kita itu istilahnya makanya kejelasannya itu adalah bahwa nanti anak saya di sana dibantu nggak nih kalau ada apa-apa, misalnya sakit dan sebagainya, itu bisa langsung komunikasi dengan pihak kampus gitu. Karena salah satu ketakutan dari orang tua biasanya salah gaul ya. Betul. Pergaulan ya. Pergaulan. Betul. Gimana tuh? Kalau salah gaul itu ya kita kembalikan lagi ke anak-anaknya sama orang tuanya. Kita kasih tahu bahwa biasanya kita juga dapat ini sih dari informasi dari kampus, anak ini dia kurang baik loh, belakangan suka ngerokok dan sebagainya, suka mabuk dan sebagainya. Itu kita akan infokan ke orang tuanya. Jadi orang tuanya nanti yang langsung dibawa ke anaknya. Nah kalau misalnya salah gaul ya kita akan infokan kalau nilai kamu, karena akan lihat dari performance dong. Kalau jelek langsung kita bilang kalau ini kamu jelek karena kamu salah gaul, itu akan mengaruhi program subsidi kamu dan penilaian kamu ke tahun berikutnya nanti. Gitu. Nah itulah jadi dari sekarang ya kita persiapkan anak-anaknya harus bisa memilih-milih juga pertemanan, terus juga kita banyak diskusi dengan mereka terbuka ya, mulai terbuka dan juga silakan kalau memang mau welcome, mau konsultasi dengan kami juga kita sangat-sangat terbuka kok, dan itu juga kan free of consultation ya, jadi kita nggak kenakan cas juga kalau misalnya mau konsultasi dan sebagainya, silakan karena memang kita welcome banget gitu untuk orang tua ataupun untuk anak-anak gimana ya baiknya kalau saya mau keluar negeri. Oke, mantep ya, luar biasa. Sampai terpesona kita ya. Oke, mungkin buat sahabat Eljon dan juga pendengar Musikator yang ingin bercita-cita agar anaknya kuliah ke luar negeri, mungkin boleh dikasih tips ya sebelum nanti di penghujung acara ini. Apa sih yang untuk mereka berani yakin ngambil langkah pilihan pertama untuk menyekolahkan anaknya? Langkahnya itu adalah dari kembali lagi pasti orang tua ya. Karena orang tua kan yang mempersiapkan semuanya bahwa anak saya mau sekolahkan ke luar negeri. Ya kedua lagi adalah pastinya dana ya dong. Baik lagi dana lagi, kalau nggak ada dana akan susah. Karena walaupun katanya bisa beasiswa, kalau bisa kita siapkan dana dulu atau kita bisa mencari dana sampingan dalam artian ya yang support dananya ini silahkan gitu. Ya, kita juga nggak bisa menutup segala kemungkinan ini ya. Nah terus yang ketiga itu persiapannya adalah anak-anaknya tolong dipersiapkan juga bahasanya, terus nilai-nilainya, terus dan juga lebih terbuka sih, harus bisa membuat anak tuh terbuka. Jadi jangan memaksakan, karena nggak sedikit juga orang tua tuh mau anaknya ke luar negeri tetapi dipaksakan. Saya nggak mau nih. Dalam satu sisi adalah biasanya kalau nggak mau itu adalah kurangnya komunikasi antara orang tua dan si anak. Jadi harus kedua belah pihak fit dulu. Oke, saya mau sekolah, nggak mau keluar ke luar negeri. Kenapa? A B C D E. Nah anaknya juga saya mau kuliah ke luar negeri kalau begini-begini. Bisa dirundingkan, ngobrol, lalu diskusi yang mana yang terbaik untuk saya. Jangan sampai anaknya mau kuliah ke luar negeri, orang tuanya nggak kasih, akhirnya anaknya pas di Indonesia,
waduh, Uring-uringan. Iya. uring-uringan gitu. Sama begitu anaknya, saya mau paksa anak saya ke luar negeri, anaknya nggak mau, jadinya salah pergaulan, jadi salah kan. Jadi lebih baik memang harus ada komunikasi di antara orang tua dan anak. Nah sisanya kalau memang mau segala sesuatu dibantu, serahkan saja ke tutor travel. Asik. Asik. Thank you so much Bu Feby. Senang sekali Terima nih kasih. bisa bincang-bincang bersama Tutor Travel. Buat teman-teman sahabat Eljon yang pengen tahu lebih lanjut nanti bisa cek di Tutor Travel. Oke, demikian video kali ini. Senang sekali. Buat sahabat Eljon jangan lupa saksikan Music Factor bersama saya Ruby Rahman dan juga Michael Pranajaya. Ya. Sampai jumpa next episode. Bye bye. Salam satu nada. Whoa.